Siapa bilang fashion cuma untuk wanita? Laki-laki juga bisa punya gaya. Di era digital seperti sekarang, konten kreator fashion memiliki peran penting dalam membentuk tren dan gaya hidup, tak terkecuali bagi para pria. Salah satu sosok yang menonjol di dunia fashion pria adalah Leonardo Alvaro yang menghadirkan perspektif baru bagaimana pria bisa tampil stylish dan percaya diri lewat gaya yang tepat. Leo dikenal lewat pendekatannya yang modern dan minimalis dalam fashion pria. Kontennya tidak hanya menampilkan outfit, tetapi juga memberikan tips praktis untuk memadu padankan pakaian, warna, memilih aksesori, hingga membangun gaya yang sesuai dengan kepribadian masing-masing. Filosofi fashionnya adalah sarana untuk mengekspresikan diri, bukan sekedar mengikuti tren semata. Di era fashion pria yang semakin berkembang, melalui konten-kontennya Leo berusaha membongkar stereotip bahwa pria cuek pada penampilan. Dengan mengetahui fashion dan menemukan gaya personal, pria dapat meningkatkan rasa percaya diri dan profesionalitas. Langsung saja yuk kita ngobrol lebih dalam dengan Leo tentang inspirasi fashion hingga tips outfit untuk para pria. Oke, so fashion is not only for women, tapi juga pria ya, laki-laki terus di luar sana. Kita kalau ngomongin soal fashion, dunia fashion itu selalu dinamis, berkembang, lebih bold, lebih berani, lebih berkarakter. Nah, saya hari ini kedatangan ada satu sosok, yaitu content creator yang juga mungkin sering Anda jadikan referensi, khususnya kaum pria di luar sana untuk mix and match outfit. Sudah ada Leonardo Alvaro. Hai Leo, apa kabar? I'm good. Hai Kak Tiffany. Oke, thank you for coming. Having me. Karena kehadiran kamu membawa senyum yang luar biasa untuk perempuan-perempuan yang ada di sini kayaknya ya. Kita ngomongin soal kamu, ketertarikan kamu bikin konten-konten soal mix and match fashion gitu. Sejak kapan sih ketertarikan itu? Kalau tertarik itu sebenarnya aku udah tertarik dari zaman kuliah. Oke. Dari zaman kuliah, tapi kayak cuma ya foto-foto outfit. Dan dulu mungkin kalau pas zaman-zaman kuliah kan lagi tren high piece ya. Aha. Jadi kayak pakainya yang warna-warna gelap. Ini ya, jadi kayak kebaca gitu ya, sih. kamu kuliah, kamu generasi kapan ya? Ke tren high piece. Oke, terus. Terus dari situ by the time sering explore outfit, terus kayak ngikutin beberapa content creator yang di luar, terus sering mix and match antara berbagai macam warna, terus aku kontenin, terus makin kesini makin suka untuk explore soal outfit. Kalau kita ngomongin soal fashion, kebanyakan fashion itu kan perempuan, mungkin condongnya ke situ gitu. Tapi ternyata banyak kok di luar sana, bahkan juga mungkin konten-konten kreator kayak kamu gitu yang ngomongin soal fashion, mix and match outfit gitu ya. Kenapa laki-laki juga harus aware gitu dengan fashion? Karena menurutku sekarang apalagi di dunia profesional ya, kita kan pasti kan ketemu sama banyak macam orang nih gitu. Dan kita nggak tahu loh, kita ketemu orang ini bakalan sering atau bahkan dengan pertemuan itu tuh bakalan jadi pertemuan pertama dan mungkin bisa pertemuan terakhir gitu. Nah, kalau misalkan emang kita baru ketemu pertama, kenapa nggak kita berusaha untuk kasih impresi yang baik gitu buat mereka. Jadi menurutku kalau ngomongin soal fashion itu nggak ngomongin gender sih sebenarnya. Even kayak kita sebagai pria pun, universal aja ya. Iya, kita sebagai pria pun kita harus tahu apa yang terbaik buat diri kita plus apa yang cocok sama tubuh kita. Lebih ke seperti itu sih. Nah, kalau kita ngamatin konten-kontennya Leo gitu ya di social media, aku lebih cenderung melihat bahwa minimalis. Iya gak sih gitu. Tapi kayaknya ngerasa kalau kita ngelihat dengan hal-hal yang simple gitu tetap bisa stand out gitu. Apa sih kuncinya, Le? Kalau ngomongin soal outfit ya, karena aku tuh lebih suka untuk explore outfit yang sesuai dengan occasion kita. Gitu. Misal kalau karena keseharian kita tuh akan berpengaruh dengan outfit yang kita harus punya. Misal kalau kita sehari-harinya kita kerja di industri kreatif dan bahkan atau enggak mungkin kita kerjanya kantoran yang sering kayak meeting. Nah, itu akan mempengaruhi outfit yang harus kita punya. Gitu. Jadi kayak menurut aku
yang perlu kita pahami itu apa yang menurut orang lain cocok itu belum tentu yang terbaik buat kita. Nah, gitu. oke. Jadi kayak by the time kita harus tahu apa yang terbaik buat diri kita versi keseharian kita. Oke. Kalau untuk yang basic gitu ya, untuk laki-laki, menurut kamu 3 yang paling essential yang harus dimiliki? 3 item ya? Yes. Kaos, yang harus ada di lemari. Kaos putih polos, kaos hitam polos, celana jeans. Itu juga aku sih. Itu harus punya. itu basicnya lah, iya. Oke. Karena kalau sebelum kita sebelum kita mau explore ke berbagai macam style, at least kita harus punya dulu casual outfit itu seperti apa. Casual outfit, mandatory item untuk casual itu seperti apa. Lebih ke itu sih. Itu yang harus kita punyai dulu. Oke, gitu. jadi kalau 3 item ya, ini kan maksimal 3 nih itemnya nih. Kalau 5 kita tambahin. Oke, kalau ya, 5 tambahin 2 lagi apa? Kalau 5, kalau emang kalian suka untuk formal style, kalian bisa wajib punya ankle pants. Oke. Ankle pants tuh menurutku penyelamat untuk semua jenis orang, entah itu pendek ataupun tinggi. Oke, itu fit ya? Iya. Okay. Karena kan kalau ankle pants itu kan tujuannya untuk ngeliatin mata kaki kita. Supaya apa? Supaya kelihatan tinggi. Oke. Gitu. Oke, Iya, good tips gitu itu. sih. Oke, itu ada di pojokan laki-laki bertiga semua lagi nyatet ya? Hah? Ankle pants, habis ini. Ankle pants, Oke, nanti kalau celana gajian, celana jeansnya udah belel soalnya. Habis itu kaos putih, kaos hitam, ankle pants, satu lagi Yeah. apa? Satu lagi tuh mungkin linen shirt. Linen, oke. shirt, yeah. Walaupun linen kadang-kadang tricky tuh kan, gampang. Karena kalau linen itu yang aku suka, kita mau casual bisa, kita mau formal juga sebenarnya masih aman. Nggak terlalu formal mentok, tapi kalau dibawa ke casual masih bisa lah dipakai buat sehari-hari. Jadi itu tadi ada 5 ya? Yes. Kaos putih, kaos hitam, celana jeans, Yeah. Apa tapi namanya ankle pants, Ankle pants. sama linen shirt. Linen shirt. Oke. Kalau soal kalau nambahin dikit ya, kalau untuk yang kaos putih sama kaos hitam tuh kalau bisa kita punya yang slim fit sama yang oversize. Oh, oversize. Kenapa kita perlu punya 2? Karena slim fit itu akan cocok kalau misalkan kita layering sama outer. Oke. Karena kalau misalkan outernya kita udah fit, terus tapi innernya kita oversize, itu akan ngebikin kesannya outernya tuh ngembang gitu. Ngembang. Akan ada volumenya. Iya. Gitu. Jadi kalau bisa 2. Tapi kalau cuman harus pilih salah satu antara oversize atau slim, mungkin itu preference. Oke. Apakah emang kalian nyamannya pakai oversize ataupun mungkin pakai slim fit. Jadi kayak kadang soalnya kalau dibilang harus punya ini, karena tergantung. Kalau misalkan aku ngerekomenin ini, kalian suka nggak? Oke. Gitu. Jadi harus sering explore sendiri sih. Oke. Nah, sering explore itu juga termasuk dengan color nggak? Color dan pattern. Ya kan, nggak cuman plain atau polosan, tapi juga kayak garis. Ada garis kan, garis tipis, garis kecil, garis besar gitu. Dan itu kan nggak semua orang juga cocok ya, Le, gitu. Iya, termasuk untuk explore warna itu sebenarnya salah satu hal yang paling penting. Karena kalau misalkan kita semua tahu, tiap warna tuh sebenarnya punya psikologinya masing-masing. Oke. Gitu. Kalau misalkan biru itu somehow itu memberikan kesan calm. Kalau misalkan merah, ternyata orangnya tuh full of spirit nih. Orangnya kayak sangat-sangat tipikal orang yang kayak apa-apa pengennya serba cepet gitu. Kalau misalkan warnanya coklat itu hangat. Jadi kayak tiap warna itu sebenarnya punya psikologinya masing-masing gitu. Kalau kamu apa favorit warnanya apa? Aku lebih ke warm biasanya. Kalau outfit ya, warna-warnanya lebih ke warm. Dan itu pun kalau teman-teman pengen tahu, sebenarnya ada kok. Kalian misalkan cek di internet cara untuk mengetahui outfit yang tepat buat diri kita dari warna nadi kita. Oke. Iya. Itu pun bahkan kita bisa tahu gitu. Kalau misalkan emang warna nadi kita lebih ke lebih ke biru, berarti kita lebih cocok untuk pakai. Tuh, tiga-tiga laki-laki tuh ngapain semua ngeliat nadi semua. Jadi ada beberapa warna, entah itu warna hijau ataupun mungkin warna biru. Gitu. Jadi kalau misalkan hijau, berarti lebih cocoknya untuk yang warm tone. Okay. Kalau warnanya biru mungkin lebih ke cool tone. Oke. Gitu. Dan kalau kamu sendiri spesifiknya lebih ke warm. Aku lebih ke warm. Oke.
Tipenya yang warm juga, ini perempuan-perempuan, dia laki-laki yang warm loh, penuh dengan kehangatan, ya kan, penuh dengan kasih sayang, mungkinkah dia begitu? Oke, tren fashion aku bilang itu juga dinamis, ya kan, kita ngomongin soal both perempuan, laki-laki, tiap tahun tuh pasti akan beda pergerakannya kan, tren-trennya. Nah gimana supaya kita tetap bisa konsisten gitu dan juga relevan dengan perubahan tren setiap tahun. Oke, kalau ngomongin tren mungkin ini disclaimer dulu ya, karena aku bukan tipikal orang yang ngikutin tren sebenarnya. Oh ya? Karena menurutku kalau misalkan aku emang udah cocok style ini, aku akan nikmatin style ini mau sampai kapanpun gitu. Tapi tergantung tergantung tujuannya kita tuh dress up buat siapa. Apakah buat diri kita sendiri atau buat orang lain. Nah kalau misalkan kita pengen impress seseorang ataupun mungkin kayak kita lagi attend di sebuah meeting yang penting, itu cukup penting untuk kita tahu trennya seperti apa. Nah pertanyaannya gimana nih caranya untuk kita keep on track kira-kira trennya seperti apa gitu. Kalau ngomongin soal tren sebenarnya aku banyak ngikutin fashion itu dari UK. Tren di UK atau nggak kayak di Milan lah atau di US gitu. Karena sangat disayangkan tren mereka itu akan menjadi tren kita 3 tahun ke depan. Jadi secara ya ini mau nggak mau kita harus mengakui Indonesia tuh lumayan terlambat untuk tren apapun lah gitu. Nah untuk fashion ini biasanya aku ngikutin beberapa konten-konten creator dan paling gampangnya kita ikutin Pinterest. Oh oke, gitu. Itu tipsnya paling gampang ngikutinnya Pinterest. Paling gampangnya kita explore-nya di Pinterest gitu. Mungkin kalau misalkan hypebeast kayak udah nggak zaman nih. Oh sekarang zamannya old money style atau nggak kayak aku suka yang pakai atasannya handless shirt atau nggak kayak long sleeve, turtleneck gitu. Karena banyak banget faktor sebenarnya kalau kita ngomongin tren. Kalau misalkan di luar tren, tapi ternyata di sini di luar trennya turtleneck, tapi di sini kan ya kita nggak mungkin ya iklim seperti ini agak-agak susah ya. Langsung kita kuyup kalau kita pakai turtleneck atau pakai coat gitu kan? Iya gitu. Jadi kayak cara paling gampang kita ikutin content creator ataupun kita lihat Pinterest. Dua itu sih paling gampang. Kalau as a content creator gitu ya, fashion content creator, apa menurut kamu challenge yang paling susah gitu, yang paling besar gitu untuk jadi content creator? Fashion loh kita ngomongin. Ini kalau udah jadi content creator ya? Iya. Bukan cara untuk menjadi content creator ya? Ini mungkin teman-teman content creator di luar lumayan relate. Kita tuh sekarang tuh udah ngeliat angka. Oh iya? Maksudnya? Jadi kayak kalau misalkan content creator itu mau nggak mau, kita mau se-ignoran apapun, kita mau tetap ngelihatnya tuh angka. Karena itu udah jadi kayak part of kerjaan kita kan gitu. Jadi kayak caranya gimana untuk kita kasih inspirasi yang fresh, caranya gimana untuk kita bisa mix and match beberapa outfit, caranya gimana untuk kita bisa kasih outfit inspiration tapi untuk berbagai macam kalangan. Betul. Jadi kayak gimana caranya untuk kita tetap stay relevant sama lebih ke tetap deket sama mereka. Apalagi PR-nya kan, outfit ini mahal nih. Nah, itu PR-nya kita. Gimana caranya untuk kita bisa carikan alternatif dengan beberapa brand lokal yang secara kualitas kita juga nggak kalah loh gitu. Tapi secara harga kita bisa bersaing jauh dibandingin mereka. Tampil stylish itu kan nggak harus dengan barang-barang atau outfit yang mahal, ya kan, dengan brand-brand yang wow harganya gitu. Itu yang penting, makanya kita bisa memix and match itu. Last but not least, boleh nggak Leo mungkin kasih tips untuk teman-teman yang ada di luar sana gitu, mungkin khususnya untuk cowok-cowok gitu ya, yang mau tampil lebih chic, lebih stylish, lebih trendy, lebih fashionable gitu. Mungkin terakhir dari aku, yang sering orang lupa itu tuh outfit itu kan sesuatu item yang kita lihat gitu. Tapi orang-orang sering lupa untuk invest ke tubuh mereka gitu. Jadi ketika kita ingin memberikan impresi yang baik ke beberapa orang, jangan lupa untuk ngejaga tubuh kita sendiri. Entah itu olahraga, entah itu kita ngejaga makan. Jadi penting nggak cuma outfit, tapi gimana caranya untuk kita pilih skincare yang tepat. Kita perawatan untuk rambut kita. Perawatan rambut itu nggak cuma buat cewek loh.
Tapi cowok pun itu perlu gitu. Bener. Apalagi kita sering pakai beberapa hair product yang ngebikin entah itu rambutnya kering atau kayak terlalu lembab. Jadi kayak kita pasti tahu bahkan kira-kira pakai body lotion bukan cuma perempuan. Nggak cuma perempuan. Iya. Betul. Jadi kayak ya aku dari dulu selalu percaya you are what you eat, you are what you consume. Jadi kayak kita perlu tahu apa yang selama ini kita konsumsi, karena kita bisa ngelihat, pasti kayak teman-teman pernah ngelihat beberapa komen-komen, ah lu enak lah pasti lu mau pakai apapun oke gitu. Nah ya PR-nya gimana caranya untuk kita mau pakai apapun oke gitu. Jadi value-nya tuh bukan di itemnya, tapi di kitanya sendiri. Dengan cara apa? Entah kita rutin olahraga lah, ngejaga pola makan. Jadi kayak hal-hal itu jangan sampai kita lupa gitu untuk kita bisa memberikan impresi yang terbaik lah untuk orang-orang sekitar kita. Oke, memberikan impresi sudah cukup memuaskan para sahabat-sahabat Tiff di sini, ya kan? Karena rumah tubuh itu adalah rumah dari fashion itu sendiri, ya kan? Karena itu yang dipakaikan segala bentuk outfit, itu kan. Kemudian misalkan treatment dan segala macam. Jadi itu yang harus dijaga pertama. Ya. Thank you for coming, Leonardo Alvaro. Sukses terus, kita menantikan banyak konten-konten fashion lagi ya di Instagramnya ya. Sukses selalu ya. Thank you Kak Tiffany. Sama-sama. Thank you teman-teman semuanya. Dan usai jeda Talk Inspire masih akan kembali dengan informasi lainnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Jangan kemana-mana.